Pernah main-main ke tempat-tempat yang angker dan misterius, betul itu? Senang saja gitu kan melakukan perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat angker, mistis seperti itu kan, termasuk makam-makam keramat gitu kan, seperti itu. Gunung Hejo itu adalah tempat pemujaan. Pas saya buka mata, saya lihat sekeliling, ternyata saya lagi dikelilingi orang. Seperti orang-orang zaman dulu suka pakai jubah apa segala macam, melihat sosok nenek-nenek. Yang saya tahu di situ ada tempat petilasan katanya, petilasan Prabu Siliwangi. Halo, ketemu lagi dengan saya Opik Purwakarta alias Mang Udung di Jadi Begini Podcast. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Kali ini Mang Udung kedatangan teman, tetangga malah. Nggak berlama lagi biar kita tahu siapa dia. Siapa ini Kang? Saya dengan Riyadi atau biasa dipanggil Uwes. Kang Uwes. Kang Uwes. Asli di Pleret. Nah, kebetulan Pleret. Purwakarta kayaknya. Purwakarta. Keseharian Kang? Keseharian saya sebagai jurnalis. Jurnalis. Jurnalis di Purwakarta ini. Banyak ininya tuh ya, banyak apa namanya? Banyak redaksinya nanti ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi yang saya tahu Kang Uwes ngobrol nih ke saya kemarin itu, Kang Uwes ini adalah salah satu saksi sejarah. Pernah main-main ke tempat-tempat yang angker dan misterius, betul itu? Ya, dulu pernah. Memang bukan bagian dari hobi sebetulnya, cuman memang ya mungkin hobi juga gitu kan. Senang saja gitu kan melakukan perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat angker, mistis seperti itu kan, termasuk makam-makam keramat gitu kan, seperti itu. Emang resep mah tuh ke pasar malam, kamu ya mau pasar resep ke tempat gitu. Apa sih yang dicari? Resepnya naon tempat gitu tuh? Resepnya tuh kadang-kadang saya orangnya penasaran Kang. Penasaran gitu kan, terlebih banyak mitos-mitos kayak orang di tempat ini kayak ada ini ada itu. Saya suka penasaran, bener enggak sih gitu kan? Gitu. Iya apa enggak? Jiwa gitu jurnalis eta majikan. Jadi penasaran aja, makanya saya enggak mau dengar dari orang cerita. Saya buktikan saya melakukan perjalanan itu gitu kan, misalnya gitu. Terakhir yang membuat penasaran ke tempat mana dan membuat penasaran yang digali ini mitos yang terdengar itu kemana Kang? Kalau waktu itu saya pernah Gunung Hejo. Ya, Gunung Hejo di situ di Darangan. Di Darangan. Ya. Waduh. Ya, Tol Cipularang. Ya. KM 9 sekian 95 pokoknya gitulah nyetol. Di antara 90 100 lah gitu. Wah, itu 95. Ya pisan Kang teh berita yang beredar tentang Gunung Hejo dan itu teh santer pisan ya. Makanya membuat penasaran Kang Wes. Kapan itu Kang? Gitu. Kalau berawalnya saya dulu sih dari tahun 2008. Waktu itu mulai rame-ramenya rencana tol. Waktu itu rencana tol Cipularang kalau tidak salah. Cuman dari survei atau dari segala macam sudah banyak janggalan waktu itu. Misal katanya saya dengar-dengar. Pas di teropong katanya waktu survei, kadang-kadang yang dituju itu hilang, tertutup oleh gunung, gitu kan. Kadang-kadang tidak bisa ditembus dengan alat dan segala macam. Waktu surveinya pun saya dengar, kenapa kok bisa kayak gitu di tempat tersebut. Ternyata katanya dari warga-warga atau saya pun nanya-nanya ke orang-orang tua dulu, di sana mah pemujaan, tempat pesugihan, tempat pesugihan, tempat angker gitulah, tempat angker, mistis lah pokoknya. Saya tuh apa iya gitu kan di sana tuh seperti itu gitu kan. Nah, berangkat dari sana saya penasaran, cari-cari informasi, ketemu lagi sama teman. Yang saya tahu di situ ada tempat petilasan katanya, petilasan Prabu Siliwangi. Misalnya yang Prabu Siliwangi, iya katanya. Wah, kata saya tuh, bener iya. Emang kamu pernah ke sana? Pernah katanya. Ngapain ke pengungsian? Saya pernah di sana sampai ziarah lah intinya gitu. Ziarah seperti itu. Karena itu kan petilasan gitu kan, Prabu Siliwangi.
Lu minta apa kamu gitu? Kata orang buat minta kaya, minta apa segala macam kata orang kan gitu. Enggak, saya mau ke sana katanya. Cuman waktu itu ada banyak masalah, saya kembali ke sana. Oh gitu. Dan alhamdulillah setelah saya melakukan tirakat atau apa di sana, sepulangnya masalah itu tersebut selesai dengan sendirinya. Gitu. Akang kesana itu dari nanti bisa bahasa ya mah dari petunjuk gitu atau memang kretek sendiri? Kretek sendiri. Ya. Saya mau ke Gunung Hejo. Ditambah tadi ada penasaran cerita-cerita tentang hal-hal seperti itu. Apa jangan-jangan Akang ini keturunan Prabu Siliwangi nih? Masih cucu-cucunya ini. Kok kreteknya langsung ke sana gitu. Kretek saya langsung merasa terpanggil saya harus ke sana gitu kan. Kuat gitu saya harus ke sana gitu kan. Makanya walaupun kata orang banyak penampakan apa segala macam, saya nggak takut gitu kan. Saya langsung pol aja berani gitu. Masa iya. Toh memang Prabu Siliwangi juga bukan sosok menakutkan gitu kan. Itu leluhur kita, leluhur orang Sunda gitu kan seperti itu. Makanya saya pun berani mencoba ke sana gitu kan. Walaupun ya kebetulan waktu itu saya ada ya sedikit permasalahan lah gitu kan. Kebetulan waktu itu memang itu saya jauh-jauh loh Kang, saya dari Padang. Kebetulan saya dari kecil sampai dewasa ini saya di Padang. Di Padang saya. Di Padang Sumatera Barat itu. Iya, betul. Makanya saya beranjak situ, saya dengar, saya kontekan sama orang sini. Wah, pokoknya jadi saya harus ke pulang. Di Padang kedengar juga itu. Kedengar Gunung Hejo, karena mitosnya itu. Sama dengan kita mendengar di Padang memeureun sekelas Malin Kunang gitu nya. Jadi orang Padang mendengar kita juga di Purwakarta Gunung Hejo. Iya, Gunung Hejo. Gunung Hejo. Makanya guys. Orang Sumatera pun pernah dengar lah gitu kan tentang Gunung Hejo. Saya nggak tahu gitu kan. Nah, saya bukan masalah pengen tahu tidak tahunya, tapi saya pengen buktikan gitu kan. Seseram apa gitu kan. Bukan maksudnya nantang atau gimana gitu. Cuman saya pengen meluruskan image diri sendiri aja gitu kan, pandangan diri sendiri tentang Gunung Hejo tersebut. Akhirnya terlebih ada niat tersebut kan, ada niat memang untuk mencari barokah lah intinya kata orang tua mah ke para leluhur seperti itu. Saya pun tekad udah saya pulang. Waktu itu sekitar bulan pokoknya pertengahan tahun di 2008 lah. 2008 akhirnya saya pulang, beranikan saya pulang. Seperti itu. Kuatnya hati pengen kekerjetan yang itu saya waktu di proses jalan tolnya waktu itu. Jalan tol. Udah mulai survei, udah mulai membuka waktu itu. Akang sendiri waktu itu kesana? Sendiri. Oh sendiri. Saya sendiri kesana dan di sana saya melakukan bukan ritual sepertinya pokoknya saya bersemedi di sana atau bersemedi lah mungkin tapak lah kurang lebih bahasa yang namanya tapak gitu 3 hari 3 malam dengan puasa mati geni gitu. Di puncak Gunung Batu Gunung Hejo tersebut. Tapi sebelumnya menemui dulu biasanya kan di tempatnya kuncen. Ada kuncen. Jadi termasuk tata cara termasuk itu teh dari kuncen dulu. Sehingga biasanya kan sebelum kita melakukan sesuatu tuh larangan dan sebagainya aya di kuncen. Termasuk aturan lamun ieu misalkan kemana kudu kieu dan sebagainya di kuncen ya. Apa itu pertama kuncen? Waktu ketemu Kang Uwes ketemu dengan kuncen tentang di Gunung Hejo ini deh. Kebetulan kuncennya ada di sekitar masih di Kecamatan Darangdan Saya ke sana dulu nanya-nanya dulu, izin dulu kan seperti itu. Bahkan saya minta diantar pamit minta izin atau segala macam. Pertama kata sang kuncen itu si Abah itu katanya saya nggak perlu ngantar ke sana, Cep. Saya nggak perlu ngantar, gitu kan. Saya juga nggak perlu harus izin ke sana dulu. Biar di sini saja saya izinnya. Akhirnya dia pun melakukan ritual sesuguh lah, naon lah gitunya. Nanti juga kalau memang Cep, dia manggilnya Cep gitu kan. Kalau memang Cep diizinkan atau memang mau diterima sama yang di petilasan Gunung Hejo itu, nanti pun ada tandanya. Oh begitu. Ya udah, tunggu aja katanya. Ikuti aja. Dia pun berdoa seperti itu. Nah itu saya kaget. Pas lagi berdoa Kang, itu rumah perasaan saya gitu kan, bukan perasaan ya memang terlihat juga seperti gempa.
bergetar, goyang. Saya pun sampai loncat, kok berhadapan sampai loncat ke kucing. Bah, iya naon bah, cicing, iya cenah mana, cenah cicing, keur hadir cenah gitu. Sepun nggak ngerti hadir siapa gitu kan. Akhirnya Sepun duduk kembali. Akhirnya ya itu pertanda bahwa saya katanya sudah ditunggu dan intinya saya diterima, dipersilahkan untuk datang seperti itu. Akhirnya saya lega, berarti saya diterima Kak. Bah, saya nggak apa-apa ke sana, nggak apa-apa. Udah, kamu udah ditunggu, bahkan saat ini juga kamu harus pergi. Pada itu menjelang maghrib. Hari sekarang juga saat ini kamu berangkat katanya gitu. Oh sekarang juga ya. Perjalanan dari rumah Kuncen itu ke Bukit Gunung Hejo itu, kalau yang sekarang udah terbelah sama tol Cipularang itu ya. Pas di samping tol Cipularang itu sekitar 1 kilo mungkin lebih lah gitu kan. Perjalanan jalan kaki waktu itu ada mungkin setengah jam dari rumah Kuncen itu ke sana itu. Saya berjalan sendiri, dibekali kemenyan segala macam minyak gitu kan. Terus untuk pembakarannya gitu kan, segala macam, sampai saya bawa air waktu itu, air bersih 2 galon. Saya sampai bawa air 2 galon, jalan sendiri. Buat apa itu air minum? Nah, air itu jadi saya diwanti-wanti karena ini memang petilasan atau bahkan disucikan dan dikeramatkan oleh sebagian orang. Saya tidak boleh lepas wudhu Kang di sana. Tidak di tempat namun batal wudhu dari gitu, batal wudhu di saya keluar komplek itu kan, keluar bukit turun ke bawah sedikit, wudhu dulu, masuk lagi, tidak boleh lepas sholat. Tiap sholat, waktu sholat saya sholat gitu kan, selama 3 hari 3 malam. Saya harusnya 3 hari 3 malam di sana. Artinya petilasan di sana itu adalah tidak identik dengan hal-hal yang sifat hitam artinya. Eta Kang, makanya saya pun makin penasaran wah kok beda dengan diomong-omongkan ku orang-orang gitu, masyarakat cenah ieu pamujaan, ieu naon segala tempat jin jahat dan jurig naon segala rupa. Kok malah saya diwajibkan sholat di sana gitu kan, di lokasi petilasan tersebut. Nah, petilasan itu berbentuk apa sih sebenarnya di sana itu? Apa sebuah batu besar, apa sebuah makam, apa sebuah bangunan atau seperti apa sih? Hanya sebuah tonggak batu ya, paling cuma 1 meter enggak lah kayaknya. Enggak 1 meter tingginya juga. Ya paling 60 sentian, dibalut kain putih seperti itu. Kalau sekarang malah sudah dipagar ya. Kalau sekarang, kalau dulu saya belum dipagar waktu itu, dan naiknya pun waktu itu mah belum pakai tangga. Sekarang udah ada tangga. Ada tangga, betul. Tangga besi, tangga permanen. Kalau dulu saya masih gelantungan gitu. Akar-akar waktu itu saya mah. Dulu tahun waktu itu. Ya tahun 2008 gitu kan ya katanya. Perjuangan kan tol pun belum jadi waktu itu. Jadi belum tersentuh proyek, belum apa gitu kan. Nah, dari perjalanan itu pertama tadi saya sempat merasakan goyangan gempa di rumah Kuncen tersebut, pertanda saya diterima waktu itu, dan saya pun berangkat. Karena waktu itu saya melewati perkebunan warga ya waktu itu. Perkebunan warga, agak hutan-hutan seperti itu. Memang saya sempat dengar kata orang-orang katanya biasanya ada di bawahnya pun suka ada penampakan harimau lah apalah gitu kan, kalau memang kita mau niat ke sana tuh gitu kan. Penampakan seperti itu. Saya pun udah siap saya bilang. Padahal ya keanehan tuh sekarang saya pas jalan pertengahan antara rumah Kuncen sama petilasan bukit, petilasan itu, pas di tengah-tengahnya itu memang menjelang maghrib sih waktu itu, sekitar sarupna. Tiba-tiba gelap kan, langit tiba-tiba gelap. Terus yang saya aneh, tiba-tiba gelap itu di sekitar di atas bukit, jadi awan hitam di atas bukit seperti itu. Saya lihat ke arah Darangdan, ke sana ke arah sawit terang. Saya bilang, kok pas saya lihat ke arah sana, arah bukit gelap. Waduh, saya bilang ini pertanda buruk atau gimana ini? Saya bilang, tapi saya kata Kuncen, udah kamu harus di sana, udah ditunggu katanya gitu kan. Apa ini pertanda memang saya lagi ditunggu gitu kan, sama apa keramat-keramat di sana. Saya pun sempat campur aduk gitu kan, jalan. Tiba-tiba hujan lebat. Hujan lebat. Saya sempat berlindung pohon pisangnya. Saya diam pohon pisang. Aduh, hujan ini lebat, hujan angin kan. Hujan angin. Tapi hujan anginnya di situ doang? Di sekitar situ. Makanya saya bisa melihat ke daerah lain. Terang gitu ya? Terang. Kok ini hujan di sini? Saya goda meureun cek saya. Ini godaan. Saya gitu dapat cobaan.
karena saya punya niat gitu kan, tetap jalan lagi. Saya hujan-hujanan kan sampai basah kuyup semua. Yang saya ingat, saya naik ke bukit itu kan, saya bilang tadi belum ada tangga dah, belum ada tangga. Saya masih bergelantungan karena akar-akar pohonnya. Juga Tarsan gitu. Akar-akar pohon, perjuangan pokoknya. Namanya air hujan segede-gedenya air hujan, itu air sampai notok, kan? Notokan dada saya, nabrak kayak jalan air gitu ya. Sampai saya mau jatuh, saking besarnya air dari atas bukit itu. Jadi hujan sangat lebat waktu itu. Akhirnya saya pun berhasil naik. Saya cari-cari di mana ini petilasan. Karena saya belum pernah gitu kan, saya baru pertama kali waktu itu. Saya naik, saya melihat ada batu dibalut kain putih. Di pelataran sedikit lah di atas itu. Oh, ini mungkin petilasannya. Terlebih saya lihat ini bekas-bekas pembakaran dupa atau sudah macam. Sudah banyak juga sebelumnya ada orang-orang sisa-sisa, gitu. Ya. Sudah. Ada sisa-sisanya saya lihat tapi nggak ada orang gitu kan, saya sendiri. Pas maghrib waktu itu, saya pun langsung wudhu. Sebelum masuk saya langsung wudhu karena memang pas bertepatan dengan saya lihat jam. Oh, ini maghrib. Karena di situ waktu itu mau maghrib, mau sholat isya, mau apa, nggak terdengar, hampir tidak terdengar azan. Karena jauh dari perkampungan kan, karena jauh dari perkampungan, suara azan dari masjid pun hampir nggak terdengar gitu kan. Apalagi ini dalam cuaca hujan gitu kan. Cuma saya perkirakan jam, saya sholat. Habis sholat, saya pun bakar biasa lah, bakar kemenyan. Sebagai pembukaan lah saya di sana, dan harus menghadiahkan ke. Tapi hujan sudah berhentinya. Hujan sudah berhenti. Berhenti pas maghrib. Tapi di situ ada saung. Belum. Belum. Nggak ada. Kalau sekarang ya. Kalau dulu belum ada. Sama pun saya pun bingung. Aduh, saya berlindung kemana gitu kan? Toh nggak ada saung, nggak ada gubuk, nggak ada apa. Terbuka aja hutan kayak gitu kan seperti itu. Makanya saya pun daripada saya mau berlindung kemana, ya udah lanjut aja saya langsung ke petilasan gitu kan. Nah, pas saya selesai sholat maghrib waktu itu, saya melanjutkan bawa kemenyan kan, bawa tapas gitu kan, buat bakar menyannya. Saya bakar saya hujan mulai reda seperti itu. Nah, di situ saya harus berzikir kan, berzikir. Cuman sebelumnya harus pembukaan dulu seperti menghadiahkan amalan-amal bacaan. Hadiah atau cara-cara zikirnya itu dikasih tahu si Mbah Kuncennya atau memang Akang sudah dikasih tahu. Dikasih tahu. Jadi hadiah nakasaha gitu. Yang di petilasan tersebut. Ya, seperti yang saya dititipkan. Pokoknya jangan hadiahkan selama kamu di sana tuh. Pertama ke Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Sangabuana, Eyang Langlang Buana, Eyang Cakra Buana, Eyang Haji Waliullah, Eyang Jana, dan Eyang Nyimas Bentang Rangayan, perempuan satu, dan sebagainya gitu. Cuma itu yang saya ingat. Jadi nggak ada tuh sosok hadiah satu ke genderuwo kabuta itu kan, nggak ada gitu kan. Jadi itu kan. Dan bahkan saya di sana harus berzikir. Saya di sana untuk melakukan niat saya itu, saya diharuskan puasa mati geni, Kang. Mati geni itu puasa enggak makan, enggak minum. Maksudnya terus-terusan enggak selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam saya enggak boleh makan, enggak boleh minum. 3 hari 3 malam seperti itu. Dan saya pun ada tambahannya karena mungkin karena lokasinya petilasan harus suci gitu kan. Saya tidak boleh lepas wudhu selama 3 hari 3 malam. Makanya setiap saya pengen buang air kecil, saya harus keluar ke bawah dulu sedikit, gitu kan, agak jauh, mau kencing dulu gitu di hutan sana. Baru mau masuk lagi harus wudhu lagi. Jadi sebesar apa masalah Akang sampai harus istilahnya ke tempat seperti itu terus kretegna, apalagi sampai mati geni 3 hari. Aduh, saya mah gak kuat Kang, umurah 3 hari 3 jam pakai tas kekerejetan nih yang di usianya ke kupat tahu. Naon sih gitu sampai ke sana gitu. Ini mah permasalahan pribadi lah. Pasti lah di perantauan. Gitu. Orang. Tapi artinya berat dong ya. Ya lumayan lah berat karena sebandingnya kayak gini lah. Saya juga sempat memilih lah bisa dibilang.
bahwa permasalahan ini saya harus bertapa lah gitu kan di sana itu karena saya juga ada pengalaman dari orang lain, dari teman saya sendiri gitu kan. Teman saya sendiri sempat tersandung kasus waktu itu pembunuhan lah seperti itu lah. Pembunuhan. Dia sudah dikejar-kejar polisi sampai ke rumah kemana gitu. Lari-lari. Sudah itu sudah. Nah, saya ingin nanya lagi selama yang paling saya penasaran kan, selama 3 hari mati geni berzikir dengan perjuangan berat sampai di sana itu, apalagi yang dirasakan, apalagi yang ditemui di sana. Nah, hal-hal yang mungkin buat saya sih dan juga film gitu bergelantungan segala macam itu kan hal-hal orang nggak tahu. Lanjut tadi setelah saya habis maghrib saya langsung bakar kemenyan segala macam hadiah dan segala macam ya, saya langsung zikir sekira jam 11 malam kurang lebih jam 11 sampai jam 12 malam seperti itu, tengah malam lah kurang lebih, karena kan saya serius nih kan. Saya serius zikir kayak gini, terus zikir kayak namanya orang tapa lagi kurang lebih seperti itu. Namanya perasaan kan gimana nih kan, kalau ada yang memperhatikan atau yang gimana, ada yang melihat kita kan, kita kan hati suka merasa gitu kan. Itu kan ada perasaan karena saya merinding kan, merhatiin gitu kan. Aduh kok ini perasaan kayak gini banget gitu. Ada apa? Kan saya dari tadi menjem nih mata nih. Saya beranikan buka mata. Kaget saya kan. Betul saya buka mata. Kan ini petilasan di depan saya nih ya. Pas saya buka mata, saya lihat sekeliling, ternyata saya lagi dikelilingi orang. Berbentuk orang itu. Orang normal seperti saya yang manis-manis ini atau serem-serem gitu. Dibilang serem sepertinya enggak juga gitu kan. Cuman saya melihat seperti apa ya? Seperti orang-orang zaman dulu suka pakai jubah apa segala macam, berkain putih tapi tinggi besar, tapi kayaknya bahkan saya merasa tenang. Saya ambil pikiran saya, inilah mungkin sosok-sosok karuhun orang gitu kan, karuhun orang, leluhur orang mungkin kehadiran atau kumaha ngijinan lah mungkin, atau merah simpati, merah semangat lah gitu kan. Orang-orang bahasa gitu. Ayo kamu bisa gitu. Kemudian saya tenang gitu kan. Biarlah saya tutup mata, saya lanjut. Cuman di tengah saya lanjut seperti itu, saya sempat mengulang kembali gitu, flashback kembali dari awal perjalanan saya sampai ke detik ini tengah malam gitu kan, saat ini gitu kan, saya udah lagi berhadapan dengan Peterson. Saya flashback kembali, saya tadi pergi ke Kuncen, saya berjalan, ketemu hujan, ketemu badai seperti ini, sampai saya basah kuyup, terpeleset, kotor dan segala macam, sampai saya duduk di situ. Flashback. Nah, saya jadi ingat aturan saya tadi kehujanan, aturan saya dingin kan, masih kedinginan, jibrug lah, apalagi saya ini di tengah hutan, pasti menggigil. Kok saya nggak merasa dingin dari tadi, bahkan nggak terpikir bahkan saya ini basah kuyup. Saya raba baju semua kering kan, kering semua kering. Tapi saya juga bingung. Tadi saya pas hujan, itu lagi hujan kan, pas hujan saya bakar kemenyan, bakar tapas, itu pembakaran saya tapas dibakar dulu. Keluar api, saya bakar kemenyan. Aturan kalau logika hujan nggak bakal nyala, mati atau gitu. Apalagi ini kan terbuka. Saya bukan di saung. Jadi sebenarnya jangan sebenarnya nggak hujan. Hanya enggak gini Kang. Saya sempat berpikir mungkin nggak hujan gitu, mungkin perasaan saya aja gitu kan. Akhirnya saya pun penasaran kan. Apa? Kan saya duduk di tanah, cuma di lantai sama kain sarung aja saya. Duduk di kain sarung aja gitu kan di tanah. Saya congkel tanah. Basah kan, ranting saya giniin, air basah, bahkan ada pohon, sambil saya goyang-goyang, gebrek-gebrek, hujan, kerasa, badan lagi kering. Ya itulahnya ada di tempat seperti itu atau hal-hal seperti itu, banyak hal yang di luar logika kita. Ketika kita ajak dipikir secara logika nggak bakal nyambung. Hal ini hanya bisa dipercayai atau itu sama orang-orang yang percaya. Nah terus setelah itu 3 hari, dari hari ke hari itu tetap seperti itu Akang, zikir dan sebagainya. Zikir nggak lepas. Terus fenomena apa yang paling membuat Akang menjadi satu titik, nah ini saya menemukan sesuatu nih, atau petunjuk nih gitu, atau berbentuk apa ya? Pernah merasakan itu? Kalau sejauh itu sih enggak, cuman yang saya rasakan
setelah 1 hari tersebut, kan tadi saya bilang tadi berangkat ada permasalahan gitu kan, makanya saya lari dari Sumatera sampai ke sini itu karena berangkat dari ada permasalahan harus untuk penyelesaian permasalahan seperti itu. Saya di sana walaupun saya nggak memikirkan permasalahan tersebut, saya langsung merasa tenang. Saya siap pulang lagi ke Padang. Siap, pokoknya saya mau apa-apa juga saya siap. Biar saya hadapi, saya mampu hadapi gitu. Jadi tidak setiap kita datang ke tempat seperti itu cling sebuah golok, cling sebuah keris gitu, enggaknya. Tapi ada hal-hal anu masuk nanti ke diri kita bahwa kita ini lebih pede, lebih optimis, lebih berani, lebih tenang seperti itu. Ya, saya rasakan. Saya kira terdatang bling gitu terdatang golok gitu. Oh enggak seperti itu, lebih lebih dirasakan oleh diri sendirinya. Bahkan lalu saya selalu suka bisa dibilang melihat sosok nenek-nenek. Sempat ketemu dengan sosok nenek-nenek. Sosok artinya tidak berbentuk real seorang nenek-nenek anu bisa disentuh gitu enggak? Iya. Jadi gini, setiap pagi 3 hari 3 malam gitu berarti saya 3 hari. Setiap pagi setelah waktu-waktu sholat subuh lah jam 6 seperti itulah. Saya suka mendengar orang nyapu pakai lidi, seruk kayak gitu kan, namanya di hutan. Siapa ada yang nyapu di sini? Oh mungkin ada penunggu penunggu petilasan lah gitu kan, petugasnya gitu lah seperti itu lah kurang lebih. Saya lihat dari kejauhan paling nenek-nenek, lihat nenek-nenek, cuman dia melihat ke saya terus senyum manggut kayak gitu ya. Saya pun manggut aja gitu kan. Oh iya, satu lagi panterangan saya karena di sana karena saya cukup manggut, karena panterangan saya pun di sana nggak boleh berbicara. Selain saya nggak boleh lepas wudhu, nggak boleh lepas sholat, ya seperti itu, nggak boleh makan dan minum, saya pun nggak boleh bicara waktu itu saya. Makanya saya pas melihat nenek-nenek, saya nggak berani bertanya atau apa segala macam gitu kan. Saya cuma manggut. Nggak boleh berbicara. Mau bicara sama siapa? Nggak ada orang. Memang nggak ada orang. Gitu. Artinya kamu jangan ngobrol, jangan berbicara apa-apa gitu. Pokoknya apapun yang kamu lihat merenya gitunya, jangan disanya pokoknya diem aja. Pokoknya mau lihat apa, mau ketemu sama siapa, kamu jangan ngomong gitu kan. Diam aja, kamu fokus aja, katanya kayak seperti itu kan menurut kuncinya kan. Bisa jadi kan si nenek-nenek itu meren gitunya sebagai penjaga tukang bersih, dia teh nenek pangbuan teh kan. Nah, secara baik dari perjalanan saya tadi yang memang sangat perlu perjuangan gitu kan untuk naik ke atas bukit tersebut, saya rasa secara logika nenek-nenek udah rentak seperti itu kuat, gak masuk akal saya bilang. Saya rasa gak masuk akal. Saya aja yang masih muda waktu itu masih kuat, bergelantungan gitu kan. Secara logika nenek-nenek gak mungkin bisa naik ke atas. Betul. Dan memang datangnya nggak ketahuan, perginya pun saya nggak tahu. Lesah gitunya. Sepi, mana yang nyapu teh? Udah nggak ada, gitu kan. Dan sudah bersih di situ. Udah bersih. Nah cuman waktu dari teman saya gitu kan yang sempat kesana bilang, kalau misal intinya niat kita permasalahan kita, maksud kita bukan dibantu atau gimana ya maksudnya, ya didengar atau apalah gitu semacamnya. Selama di sana, setelah keluar nenek-nenek tersebut, berarti niat kamu atau maksud kamu tuh selesai, intinya dijawab. Jadi beres lah, pokoknya mau kamu tinggal pulang aja udah. Segalanya masalah kamu pasti beres, seperti itu percayaannya waktu itu kan. Jadi pun saya sempat dari hari pertama saya sudah melihat nenek-nenek, wah saya udah optimis. Dasarnya optimis itu tadi di situ. Saya jadi optimis karena saya pernah pakai nenek itu, saya sudah melihatnya gitu kan. Atau dari sebelumnya si Pak Kuncian, Mbah Kuncian itu dengan Akang waktu di bawah ngobrol gitunya, nanya enggak nanti di atas saya dapat apa itu enggak ya? Enggak. Jadi petunjuknya apapun nanti begitu. Itu mah kamu yang sendiri yang merasakan gitu. Pokoknya kalau Akang sendiri tidak berharap nanti bakal nemu sesuatu gitu enggak. Bagus berarti saya kalau enggak mengharapkan apa yang soalnya gini, niat saya tempat petilasan gitu. Intinya saya mau mencari jalan keluar atau permasalahan
tetap dengan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun petilasan itu hanya media saja, hanya tempat saja. Toh seperti kita sholat bisa di mana yang penting kita suci gitu kan, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di mana seperti itu. Makanya saya kan lari ke petilasan gitu, bukan maksud saya musyrik atau enggak. Ya. Makanya saya pun cocok waktu dibilang di sana tetap harus jaga sholat, ya memang betul saya bilang. Jadi di tempat itulah artinya doa kita melalui sholat lebih dekat merenya, lebih dibantuan ku karuhun. Berharap seperti itulah kita, soalnya seperti inilah setiap permasalahan seperti ada permasalahan seperti di kita saat ini ya, yang real lagi itu kan. Ada Adis ini menyebutkan, enggak? Jadi malu jadi lagi. Intinya ridho Allah ada di ridho orang tua, seperti itu kan. Jadi Allah mau meridhoi kita gimana, orang tua kita saja nggak meridhoinya. Waktu itu Akang ke orang tua dulu nggak? Orang tua dulu, maksudnya. Nah, petilasan ini kan sebagai leluhur, apalagi kita mendengar Prabu Siliwangi dan sebagainya. Ya kita anggap ini sebagai leluhur orang Sunda, sebagai leluhur saya juga, mungkin nenek moyang saya lah, seperti itu kurang lebih. Apa salahnya saya pun harus meminta izin atau meminta ridho, minta petunjuk beliau gitu, seperti itu. Tetap dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, tetap gitu kan. Oke Kang, sampai di situ saya paham sekali dengan apa pemikiran Akang, dan tapi ada satu hal yang menarik sebelumnya ya, termasuk tadi yang terdengar oleh orang-orang luar Purwakarta, orang Sumatera tentang Gunung Hejo-nya sendiri. Ada beberapa orang yang terdengar oleh saya, justru Gunung Hejo itu bukan seperti itu. Gunung Hejo itu adalah tempat pemujaan, pesugihan, aya arwah, aya buta, aya Gunurwo, pokoknya mah gitu. Ini sama nggak tempatnya Akang Gunung Hejo ini dengan Gunung Hejo yang Akang datangi itu? Apa memang berbeda? Sebelumnya waktu ke rumah Kuncen itu, saya sendiri yang sempat menanyakan ke Kuncen, gitu kan? Dia balik nanya, Encep maunya mau ngapain datang ke sini? Niatna bawa permasalahan naon hayang beunghar gitu kan. Sempat ditawaran gitu. Sempat ditawarin mau beunghar, mau rek muja gitu, mau pesugihan atau mau gimana. Saya bilang enggak, saya mah cuma mau sekedar bermeditasi aja gitu kan, mau berdoa saja. Mungkin saya butuh tempat di sini. Apalagi terlebih katanya ada petilasan Prabu Siliwangi. Mungkin beliau itu leluhur saya mau di tempatnya beliau aja seperti itu. Oh berarti ya bener. Kalau begitu mah kamu ke petilasan Gunung Hejo. Abah kira kamu mau nyari pesugihan, apa? Oh enggak, saya bilang saya nggak mau. Emangnya ada kek? Saya bilang kan. Emangnya ada? Saya bilang. Karena saya pun mendengar Gunung Hejo itu memang kental dengan pesugihan. Betul. Wah, Kang sendiri memang tahu dari awal bahwa di Gunung Hejo itu ada tempat gitu ya. Dengar saya pun. Keterangan dari si Kuncen tersebut katanya ya memang ada, tapi bukan di situ, bukan di petilasan situ. Memang berdekatan, satu komplek seperti itu kan. Memang satu komplek katanya. Tapi beda bukit, beda gunung gitu. Makanya pas saya di sana, pokoknya kan saya nggak tahu nih lokasi petilasan di mana waktu itu pertama. Pokoknya lurus aja melewati jalan ini. Awas jangan belok ke kanan, jangan nyebrang ke tol katanya. Jangan nyebrang ke tol kalau dari arah Sawit kan gitu berarti. Ke Gunung Hejo tuh ke sebelah kiri, ya kan? Kalau karena jangan nyebrang ke tol. Emang kalau nyebrang ke tol kemana? Di sana ada lagi Gunung Batu katanya. Ada bukit lagi Gunung Batu di sana. Nah, mungkin kalau kamu mau memuja, kalau mau pesugihan, mungkin di sana tempatnya. Tapi kalau kamu mau katanya ke Bukit Gunung Hejo aja yang disebut gitu. Oh jadi itulah pentingnya, perlunya ke suatu tempat atau kemanapun kita harus sunduk-sunduk kudu pamit kudu tatanya. Itu berarti Akang diarahkan ya, jangan isi salah arah. Lamun teu tatanya heula mun teu puku jros ka ditu gitu, Akang salah meureunnya. Sempat saya waktu di atas ya, waktu ya di petilasan tersebut itu malam kedua kalau tidak salah waktu itu. Oh benar, saya pertama datang tuh malam Jumat. Malam Jumat ya, kami sore berangkat. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu sore saya pulang. Berarti malam pertama ini malam Jumat. Sekitar jam 2, jam 3 malam, dini hari seperti itu. Datang 2 orang. Datang ada orang. Saya bilang, alhamdulillah nih ada orang, ada teman, saya bilang. Tapi
ternyata memang nggak jauh sih dari petilasan tersebut. Dia langsung buka tikar seperti itulah. Tapi saya perhatikan gitu kan, saya lirik-lirik sedikit gitu kan. Dia bawa sesajen segala macam, apel jin, bir segala macam kayak orang mau pesugihan. Kayak bir, minuman segala macam, apel jin, minyak semua, minyak wangi-wangian, dupa segala macam. Wah, kok ini mah begini? Kok beda. Kok saya mah enggak? Saya bilang enggak disuruh kayak gitu, saya bilang. Kemudian sempat mikir gitu kan. Nah, cuma dari perbincangan mereka setelah sejam, mungkin berkepikir sama mereka ini bahwa dia tuh salah alamat. Kudu makan itu. Balik dikit tadi. Saya tatanya. Sepertinya mereka salah alamat. Betul. Akhirnya diberesin lagi. Wah, salah, cenah bukan ke sini, cenah. Gitu kan. Turun lagi. Wah, cenah. Kacau, keluar lagi. Oke, Kang ya, saya juga sudah tanggapnya bahwa di Gunung Hejo akhirnya mah bukan tempat-tempat ting tapi niatnya. Niat orang arek di mana oke. Yang penting ulah salah arah ke urang seorang. Ini terakhir Kang. Setelah itu Akang merasakan ada hal-hal yang paling berdampak baik nggak untuk pribadi sendiri setelah dari situ tuh, orang jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, jadi orang lebih hati-hati, jadi orang jadi seperti itu, nggak ada perasaan seperti itu? Ya tentu saja kalau permasalahan itu termasuk ya tadi ya, jadi tidak semua tempat-tempat yang dikategorikan seperti itu ternyata buruk atau seperti kembali ke niat kita. Bahkan setelah saya masuki ternyata bertolak belakang gitu kan. Pengalaman pribadinya saya mungkin di sana. Lalu saya ini mungkin agak ini ya, balik lagi ke tadi ke petilasan Prabu Siliwangi seperti itu. Kalau kita dekatkan diri gitu kan ke bukan sosok atau ya karuhun tadi karena memang itu karuhun, saya tetap merasakan karuhun itu memang ada gitu kan, tidak dipisahkan sama kita, leluhur atau segala macam, atau maksudnya kita harus tetap meminta doa, minta restunya beliau atau karuhun orang tua lah, segala macam itu memang harus, karena saya terbukti setelah saya melakukan perjalanan ke tempat-tempat leluhur segala dengan niat kita tetap dengan niat kita yang bersih gitu kan. Memang ada energi tersendiri bagi saya, untuk saya pribadi gitu kan. Punya energi termasuk masalahnya Akang tadi juga masalah saya clear. Dengan clearnya dalam arti clear yang tanpa suatu hal-hal tanpa usaha, tanpa upaya yang gimana begitulah. Akhirnya seperti itu. Beres dengan sendirinya seperti dimudahkan lah Kang. Dimudahkan gitu kan, makanya. Tapi setelah itu Akang nemu lagi masalah ke situ lagi nggak? Atau belum lagi menemukan masalah yang sebesar yang dirasakan? Nggak pernah lagi. Jadi tapi pernah ke situ lagi. Pernah ke situ lagi. Sekedar bahasa orang namanya silaturahmi. Ya tetap saya tetap menjaga silaturahmi. Perjalanan tetap saya ke sana. Udah berapa kali, 3 kali mungkin saya ke sana lagi. Makanya saya tahu kalau sekarang udah ada pagar besi di atasnya ke petilasan udah dipagar. Jangan-jangan di sana banyak warung. Orang jualan. Bisa jadi tempat wisata ya. Nah Kang, sebagai pesan terakhir kepada khususnya teman-teman jadi begini podcast, ke tempat kita sebagai orang awam khususnya saya pribadi dan teman-teman, ketika perjalanan seperti Akang ini baik dan buruknya seperti apa, bisa nggak menjelaskan ke teman-teman? Maksudnya edukasinya gitu. Lebih baik jangan sih sebenarnya kalau nggak kepepet-pepet ke tempat gitu, atau hal perlu seperti itu. Beda-beda sih ya tiap orang lah ya. Ini mah jelas yang terasa oleh Akang lah sendiri. Kalau pribadi saya ini pribadi saya tetap tidak mengesampingkan. Intinya saya tetap dalam kehidupan saya tidak mengesampingkan yang namanya leluhur atau karuhun lah bahasa kitanya ya. Tidak mengesampingkan itu, termasuk leluhur dalam atau kesininya mungkin wali Allah seperti itu kan. Makanya kita pun disunahkan melakukan perjalanan ziarah ke makam-makam wali Allah. Nah saya rasa
mungkin waliullah segala macam mungkin terlalu jauh bagi orang awam seperti saya. Iya. Jadi jangan dulu ke yang jauh-jauh lah, gitu kan. Apalagi harus kita melakukan perjalanan. Tapi maaf ya, tapi maaf, saya seperti mendengar orang-orang melakukan perjalanan ziarah sampai ke mana? Ke tanah Madura, ke mana keliling ke wali-wali. Saya tidak fanatik lah. Silahkan kalau memang ada rezekinya gitu kan. Tapi caranya itu kan perlu modal, perlu apa sih? Waktu dan sebagainya. Kenapa harus yang jauh-jauh sekedar meminta barokah? Kenapa enggak orang tua kita sendiri saja? Akhirnya gitu indung bapak lah, intinya itu kakek kita, buyut kita, termasuk leluhur di sekitar kita aja dulu gitu kan. Betul. Bereskan dulu. Setelah itu semua beres, setelah semua kondusif gitu kan, semuanya sudah diminta restu, diminta ridhonya, barulah kita keluar minta sekedar tambahan lah, oke lah gitu kan. Terkecuali kita tujuannya piknik, bolehlah kemana-mana gitu kan. Tapi kalau intinya kita mau mencari solusi, minta doa untuk dijabahnya doa untuk jalan keluar, saya rasa untuk misalnya meminta rahmat atau barokahnya orang tua aja gitu kan, nggak perlu jauh-jauh lah. Catat ya, tidak ada itu mah kumaha urangna gitunya Kang Wesnya. Kang Wes hatur nuhun pisannya, tos cekap ya ngobrol panjang pisan kayak urang sambung deui ngobrol mah di darat sareng abdi udah tahu ieu. Hatur nuhun sudah datang ke Jadi Begini Podcast, sudah datang ke JMN Channel, ketemu ngobrol dengan saya. Serem asik. Demikian teman-teman dan sahabat Jadi Begini Podcast JMN Channel, ketemu lagi nanti dengan Kang Wes. Bisa ngobrol lagi nanti bisa. Kalau diundang lagi siap bisa, dengan yang lebih seru. Insyaallah bisa. Siap. Terima kasih atas kehadirannya Kang Wes. Demikian acara Jadi Begini Podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.